Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak? Baik, Pak Ibrahim, ini berbicara tentang tanda-tanda penyakit metafisik atau mungkin yang lebih dikenal adalah dengan penyakit yang ada gangguan makhluk halus. Apakah di zaman modern seperti ini masih ada seperti ini gitu? Kemudian apa yang dimaksud dengan penyakit metafisik ini? Mungkin bisa jelaskan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bertemu di dalam ruang alternatif, dan pada malam hari ini saya mengambil kesempatan untuk bercerita atau membagi ilmu dan pengetahuan atau share tentang pengalaman bahawa yang menyebabkan penyakit-penyakit di dalam tubuh kita manusia bukan hanya masalah-masalah toksin fisik. Ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Fani, saya harus kembali dulu daripada awal bahawa setiap penyakit penyebabnya ialah toksin. Toksin itu ialah kotoran-kotoran, sampah, sarap ataupun benda-benda asing yang ada di dalam tubuh manusia yang sepatutnya itu tidak ada. Ya. Semakin banyak benda-benda asing ini, semakin banyak toksin-toksin tersebut, termasuk semakin banyak sampah-sampah tersebut di dalam tubuh, maka semakin banyak juga penyakit. Jadi yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana letak dan banyaknya toksin-toksin tersebut. Jadi oleh sebab itu kata Nabi, pengobatan yang terbaik ialah pengobatan yang membuangkan toksin. Yaitu dengan bekam. Kan Nabi menyatakan di dalam hadis bahawa sesungguhnya sebaik-baik cara untuk pemulihan dan penyembuhan penyakit ialah dengan berbekam. Sehingga Nabi pernah berbekam ketika berpuasa. Nabi pernah berbekam ketika di dalam perjalanan musafir. Dan Nabi pernah berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram. Jadi artinya di dalam keadaan-keadaan sulit, seperti dalam perjalanan segala macam, itu tetap Rasulullah menggunakan bekam untuk kesembuhan. Karena apa? Bekam adalah cara penyembuhan yang terbaik terhadap penyakit-penyakit. Dan bekam mengeluarkan darah kotor adalah untuk penyakit-penyakit fisik. Jadi penyakit ada dua. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit metafisik. Penyakit fisik penyebabnya ialah racun, bahan kimia atau toksin-toksin, kotoran-kotoran yang berasal daripada bahan kimia, daripada pencemaran udara, daripada makanan-makanan yang di sana ada bahan-bahan asing, bahan pewarna, bahan pengawet, perasa dan segala macamnya, dan juga daripada minuman-minuman yang kita minum. Jadi ini akan menyebabkan penyakit-penyakit fisik. Seperti kalau gula lebih, jadi diabetes. Toksinnya dalam bentuk gula. Kalau kolesterol yang banyak, nanti jadi kolesterol tinggi. Bisa pergi melarat kepada mengganggu fungsi liver atau hati. Itu kolesterol yang tinggi. Ada juga penyakit-penyakit seperti asam urat tinggi. Itu karena banyak mengkonsumsi toksin-toksin yang mempunyai uric acid tinggi. Dia menyebabkan penyakit-penyakit biasa. Tetapi ada satu lagi yang disebut dengan penyakit metafisik. Penyakit yang luar biasa, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus. Okey. Jadi kalau disebabkan gangguan makhluk halus, toksinnya bukan toksin biasa. Bukan dari makanan, bukan daripada minuman, tetapi daripada adanya gangguan jin. Gangguan makhluk halus yang disebut dengan jin atau syaitan itu. Jadi manusia ada fisik, ada metafisiknya. Ada jasmani, ada rohaninya. Jadi gangguan makhluk halus, toksin dalam bentuk metafisik ini, dia banyak pergi ke masalah-masalah yang rohani tadi. Dia akan mempengaruhi emosi dan perasaan seseorang. Dia akan menjadikan seseorang itu mudah putus asa, mudah marah, mudah kecewa, dan stres. Emosi tinggi. Itu di antara tanda-tandanya. Okey. Sesuai dengan pertanyaan Ibu Fani tadi, bahawa adakah
di zaman modern Ya, ini, benar. masih adakah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus atau jin atau gangguan-gangguan penyakit metafisik ini? Jawabannya cukup senang. Kalau dulu jin itu ada, Ya. sampai sekarang jin itu pun masih ada, bahkan bertambah banyak. Kalau manusia 60, 70 kita sudah out. Ya. Sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi jin ni sampai ratusan tahun. Bahkan ada yang lebih 1000 tahun. Jadi populasinya itu berkembang terus lebih banyak. Jadi artinya bahawa gangguan makhluk halus tidak ada kaitannya dengan zaman dulu dan sekarang. Bahkan zaman sekarang dan ke depan itu akan lebih banyak lagi karena dia bertambah banyak. Gitu. Dan manusia yang akan digoda juga bertambah banyak gitu. Di dalam Al-Quran sendiri itu diterangkan bahawa jin atau syaitan ini akan berusaha untuk mempengaruhi, mengganggu manusia secara keseluruhan. Dia akan mengganggu manusia, merosak manusia, membinasakan manusia dengan semua cara. Dari segala arah. Al-Quran juga menyebutkan dia akan mengganggu, bersumpah dengan Allah akan mengganggu manusia min amamihi, dari depannya, wa min khalfihi, dari belakangnya, wa an yaminihi, dari kanannya, wa an shimalihi, dan dari kirinya. Artinya kita manusia ini dikepung dari segala arah. Maka dia akan mencuba masuk dari arah mana yang dia akan bisa menguasai manusia. Mungkin bisa secara langsung, mungkin juga secara perlahan-lahan. Dan penyakit yang disebabkan oleh toksin metafisik yang disebut dengan gangguan makhluk halus atau jin ini, juga cara pengobatan terbaiknya ialah dengan bekam. Tapi sambil dibekam harus diruqyahkan. Karena toksinnya metafisik, dia akan keluar. Gangguan jin setan ini di dalam hadis juga disebutkan al-jinnu fil insan kadama fil jasad. Jin itu di dalam manusia seperti darah dalam tubuh. Kemana darah kita pergi, dia bisa pergi ke sana. Jadi sebenarnya konsepnya senang. Di dalam contoh ada penyakit stroke. Di hospital, di rumah sakit, di medis, semua yang katakanlah lemah sebelah atau mati sebelah itu disebut dengan stroke. Itu istilah medik. Kita tidak menafikan itu. Tetapi kebanyakannya stroke, dia harus berawal dulu daripada tensi yang tinggi. Tetapi banyak di antara mereka yang kena stroke, bila dicek tensi normal. Jatuh kena stroke-nya kapan? Tiba-tiba di kamar mandi. Nah, tiba-tiba bangun pagi tidak bisa diangkat tangan. Malam tu dia bermimpi. Bermimpi ada yang mengganggu dia, yang cek tensi normal dan dia tidak ada sejarahnya tensi tinggi. Ini di dalam pengobatan Islam kita sebut dengan angin ahmar, rihul ahmar. Rihul ahmar itu ialah penyakit seolah-olah seperti stroke, tetapi disebabkan adanya gangguan-gangguan jin syaitan. Dan ini biasanya orang yang kena itu dari segi metafisik, di segi mentalnya itu berubah. Mungkin dia emosi pemarah, mungkin dia mudah tersinggung, mungkin dia mudah perasa. Kadang-kadang anak-anak ketawa, perasaan dia mentertawakan dia, sehingga dia bisa nangis sendirian gitu. Kadang-kadang dia mendiamkan diri, ditanya tidak pernah dijawab. Gitu. Jadi ini penyakit yang disebabkan gangguan makhluk halus yang disebut dengan rihul ahmar dalam pengobatan Islam. Dan begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Dan gejala-gejala penyakit metafisik yang disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus ini bisa seolah-olah menyerupai gangguan penyakit fisik. Dan bisa juga tidak. Ini keliru. Pemirsa sekalian, Anda harus memperhatikan baik-baik yang diterangkan supaya nanti jangan berobat tu salah. Kalau penyakit disebabkan gangguan makhluk halus, Anda bawa kepada pengobatan biasa, itu enggak kena. Nanti tidak ketemu dia. Artinya penyakit itu tidak sembuh. Atau mungkin juga Anda bawa katakanlah ke dukun, na'udzubillah min zalik, itu bisa-bisa akidah Anda terpesong. Na'udzubillah. Kita kena penyakit fisik, bila kita terlibat dengan satu pengobatan yang bisa merosakkan akidah, metafisik kita, iman kita malah juga tergadai. Tetapi Al-Quran memberikan kepada kita jalan. Kalau disebabkan penyakit-penyakit biasa, ini obatnya. Disebabkan penyakit-penyakit luar biasa, juga boleh disebut diobat dengan Al-Quran.
Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami telah menurunkan Quran itu, kata Allah, yang sebagai obat, syifaa'un lil mu'minin, obat kepada orang-orang beriman. Di situ disebutkan obat, artinya obat untuk penyakit fisik pun boleh, obat untuk penyakit metafisik pun boleh. Jadi adakah zaman sekarang ini masih adakah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus? Jawabannya ya, pasti ada. Dan bagaimana kita tahu tanda-tandanya? Saya persilakan pemirsa sekalian, mungkin anda, saudara atau teman ada mengalami satu penyakit yang sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, malah sudah berbelas dan berpuluh tahun tidak sembuh. Coba kemukakan kepada saya, mudah-mudahan kita bisa analisa dan kita bisa konsultasi dan akhirnya kita menentukan, oh ini penyakit fisik, ini penyakit metafisik, insya-Allah dengan ilmu yang ada. Jadi anda boleh bertanya apa saja, insya-Allah kita akan cuba untuk menjawab dengan keadaan yang sebaik-baiknya gitu. Kira-kira ini tanda-tanda atau ciri-ciri dari mereka yang mengalami penyakit metafisik atau gangguan makhluk halus ini seperti apa, Pak? Baik, pemirsa sekalian, sebenarnya di dalam sebuah kitab tafsir itu diterangkan banyak, itu berpuluh-puluh tanda-tanda ada seseorang itu dihinggapi oleh gangguan makhluk halus. Ada tanda-tanda ketika dia jaga, ketika dia ada tanda-tanda ketika dia tidur. Artinya ada tanda-tanda dalam kehidupan seharian seperti biasa di siang hari, ada juga tanda-tanda ketika tidur. Cuman saya di sini menggariskan beberapa yang penting untuk saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan membantu kepada pemirsa sekalian untuk anda mengetahui dengan jelas, dengan pasti bahawa mungkin penyakit ini susah sembuh karena salah dalam berobat gitu. Artinya penyakitnya penyakit fisik diobat secara metafisik, atau sebaliknya penyakit metafisik disebabkan oleh gangguan makhluk halus diberikan obat secara biasa, maka dia tidak akan kena gitu. Karena setiap penyakit kita harus obati dengan penyebab-penyebabnya. Di antaranya tanda-tanda seseorang yang dihinggapi oleh gangguan makhluk halus atau gangguan jin di dalam tubuhnya, dia merasakan keluhan-keluhan tertentu. Dia merasakan, seseorang itu merasakan sakit. Tetapi sudah dilakukan pemeriksaan yang detail, bahkan sampai 2-3 kali, itu tidak ditemukan apa-apa kelainan. Sampai labor itu, dokter pakar itu menyatakan bahawa anda sehat. Ini semua hasil menyatakan positif, negatif. Tidak, kolesterol tidak tinggi, tekanan darah normal, denyutan jantung normal, asam urat normal. Tidak ada yang ada kelainan seperti biasa. Tetapi si pasien sedang menderita sakit. Jadi ketika sampai ada pasien saya itu sampai dinyatakan oleh dokter tidak sakit, itu malah dia marah. Yang sakit saya, dok, katanya. Itu dia sedang merasakan sakit, tetapi tidak dinyatakan tidak sakit. Bahkan kepalanya sakit itu sudah dicek dengan segala macam cara, termasuk CT scan. Ada yang terbaru, pasien saya di Pekanbaru, itu dia kadang-kadang sakit kepala di sebelah kanan. Kadang sakit kepala di puncak itu disertai dengan panas. Kayak kena cabai itu. Kadang-kadang di kuduk. Itu sudah 3 tahun sakit, dia seorang guru. Akhirnya karena tidak ada kesembuhan dan dia tidak puas hati, dokter kalau begitu tolong periksa sajalah saya gitu. Scan saja, CT scan saja saya. Kata dokter, ibu ini masih di luaran sakitnya. Belum sampai ke dalam lagi, jadi nggak perlu di CT scan gitu. Jadi entah ada kawannya yang sama mengajar, berobat dengan saya, ngomong-ngomong akhirnya dia datang. Ketika dia datang, dengarkan cerita-cerita keluhan-keluhannya, saya konsultasi, saya mendapati bahwa sakitnya bukan sakit biasa. Ini ada kaitan dengan penyakit metafisik. Apa gejalanya? Satu, sakitnya itu sudah 3 tahun. Di kepala, kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri. Itu makan obat pun sekarang ni nggak ada maknanya. Artinya dia makan obat pun masih sakit. Okey.
Dan dia sudah pergi periksa, tidak ada kelainan apa-apa. Bahkan untuk di CT scan pun, doktor menyatakan ini nggak perlu di CT scan karena masih di luar katanya yang sakit itu. Doktor tahulah kan gitu. Jadi akhirnya ketika datang kepada saya karena saya melihat sesuatu, saya tanya, Ibu, emosi bagaimana? Emosi saya membara Pak katanya. Gitu. Kemudian tidur malam, tidur bisa, tapi kadang-kadang saya terbangun sampai pagi nggak bisa tidur. Kemudian ada gejala yang lain, kadang-kadang saya mimpi Pak katanya, mimpi yang bukan-bukan, macam-macam. Ada sedang menyusukan bayi lah, ada mimpi-mimpi, kadang saya pergi ke satu tempat lah, merentas gunung lah, segala macam. Ada telepon mereka. Kita bukan telepon dulu ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, ya. Terima kasih yang ingin bergabung bersama kami, masih kita tunggu ya di 462218, silakan Pak. Jadi akhirnya saya bilang salah satu pengobatan Ibu selain saya berikan obat harus saya bekam ruqyahkan. Pak, yang penting bagi saya sembuh Pak katanya. Saya sudah 3 tahun sakit katanya. Gitu jawabnya. Kita buka dulu. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah saya bekam ruqyahkan, itu 2 hari kemudian dia datang lagi. Saya bilang, bagaimana Bu? Kepala masih sakit? Alhamdulillah Pak, sudah tidak sakit. Tapi seperti mau datang sakit ada. Gitu. Jadi sambil saya buatkan bekam ruqyah itu, saya beri dia air ruqyah itu. Jadi saya bilang nanti kalau di rumah masih ada rasa-rasa sakit atau segala macam, minum air ni dan sebagiannya disapukan ke kepala atau ke tempat yang sakit itu. Jadi dibuatnya begitu. Ada Pak rasa-rasa mau datang. Ibu bisa bayangkan penyakitnya sudah 3 tahun. Kan? Dan makan obat selama ini tidak mempengaruhi lagi. Karena dia sudah lali dengan itu. Tetapi karena kita buatkan bekam ruqyah 1 kali, alhamdulillah penyakitnya sudah tidak ada lagi. Tetapi ya ibaratnya kalau api itu sudah padam, baranya kadang-kadang masih ada. Itulah yang berlaku. Dan itu perawatan itu saya pun bilang, saya kurang-kurangnya Ibu harus 3 hari dalam waktu yang tidak begitu jauh. Dan akhirnya setelah yang kedua sampai sekarang belum datang dan saya sudah ke sini dan saya yakin itu sudah tidak sakit lagi. Gitu. Karena apa? Karena saya melihat ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang disebabkan gangguan makhluk halus yang menjadikan sakit kepada fisik. Kita angkat telepon. Kita kembali buka. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan siapa di mana nih? Saya Jos, Bu. Maaf, dengan siapa Pak? Pak Jos. Pak Jos, silakan di mana? Ini botolnya ada. Baik Bapak silakan langsung saja. Baik Bapak, mohon maaf volume televisinya dikecilkan ya Pak. Halo. Oke. Silakan langsung Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kondisi saya sudah kurang lebih 2 tahun kena penyakit gula. Jadi kadang-kadang penyakit itu naik di mana tempat. Yang sakit apa kurang jelas Pak? Yang sakit apa Pak? Penyakit gula Pak, diabetes. Diabetes. Baik. Sudah 3 tahun Pak ya? Kadang-kadang sakit Pak? Seluruh tubuh saya itu sakit-sakit Pak. Ya. Macam sedang asam urat lah. Terakhir Pak cek gula kapan dan berapa? Sudah dalam seminggu ini sudah 2 kali saya cek. Asam urat tidak ada. Asam urat juga ada. Tetapi yang saya rasakan sekarang ini lain Pak. Seluruh tubuh saya itu sakit semua. Ya. Sekarang ini pinggang pula yang kena serang lagi. Pinggang. Ya. Okay. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya gimana solusinya Pak supaya baik. usaha sembuh Pak. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Baik. Makasih Pak Yos. Selamat malam. Assalamualaikum. Silakan. Setiap penyakit kronis, artinya penyakit kronis ini seperti darah tinggi, seperti asam urat, seperti diabetes, seperti penyakit jantung, stroke dan segala macam itu. Setiap penyakit kronis tidak akan dialami oleh seseorang selama organ dalamannya dalam keadaan berfungsi dengan baik, sehat. Organ dalaman yang utama itu, yang pertamanya ginjal, yang keduanya liver.
Jadi kalau Bapak sudah ada diabetes, Bapak sudah ada asam urat, berarti fungsi ginjal dengan fungsi liver sudah menurun. Bukan rosak Pak ya, bukan sakit ginjal, belum. Sudah agak menurun. Dengan menurunnya fungsi organ utama ini, maka toksin-toksin yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa dibuangkan dengan sempurna. Karena kedua organnya ini fungsinya adalah fungsi kita kata pembuangan sampah lah daripada dalam tubuh. Jadi kalau ginjal itu dia menyaring darah kita dan semua toksin-toksin, kotoran-kotoran, sampah-sampah yang ada dalam darah dibuangkan melalui kencing. Okey. Kalau ginjal liver pula itu yang ada kaitan dengan bahan-bahan asing, bahan kimia atau benda-benda yang yang mempengaruhi dari makanan, perasa, pengawet dan segala macamnya itu daripada bahan penyedap kimia, penyedap dan segala macamnya itu dia tanggung jawab liver. Nah, jadi kalau ada seseorang terkena racun, maka livernya akan rosak terlebih dahulu. Jadi fungsi liver ini itu menstabilkan tubuh kita daripada racun-racun tadi, diserap racun itu, kemudian sebahagiannya diolah lagi untuk jadi vitamin-vitamin dan keperluan-keperluan lain seperti menghasilkan cecair empedu. Artinya ini yang Bapak tanyakan ini, atau pemirsa sekalian yang ada masalah lebih kurang sama dengan Bapak ini masalah fisik, bukan masalah metafisik. Artinya kalau masalah fisik, bagaimana cara pengobatannya, penyelesaiannya? Beliau sudah 3 tahun. Artinya beliau mungkin sudah kemana-mana juga berobat dan tidak ditemukan hasil yang memuaskan gitu. Untuk setiap penyakit kronis, cara pengobatan yang boleh menyembuhkan itu harus membetulkan 2 organ tadi. Harus membetulkan ginjal, harus membetulkan fungsi liver. Dengan bertambah baiknya fungsi liver, dengan bertambah baiknya fungsi ginjal, maka toksin itu akan semakin banyak boleh dibuangkan oleh sistem tubuh kita. Kencing dengan berak dan keringat sekaligus. Secara beransur-ansur. Karena diabetes itu sendiri berlaku terjadi kepada seseorang disebabkan toksin menghalang aliran darah bersih ke pankreas, menghalang aliran darah yang kotor yang di vena dari pankreas. Jadi akibat tidak terhalangnya aliran darah bersih tadi,